Kemarin ada YouTuber dari Bandung, siapa namanya? Ferdinand Paleka atau siapa itu yang ngeprank sampah. Iya. Dan kayaknya masuk penjara. Nah, sekarang ini ada netizen nulis, ini juga ada orang yang ahli ngeprank. Jadi kalau ada Ferdinand Paleka ngeprank sekali langsung masuk penjara, Ratna Sarumpait ngeprank sekali langsung penjara. Nah, ini ada orang, ini ngeprank berkali-kali, ini di penjara enggak kira-kira? Diproses enggak kira-kira? Pak polisi, ini ada orang ngeprank berkali-kali. Coba, prank yang pertama. Ya. Prank 11 triliun, katanya ada 11 triliun, ya uang banyak. Itu prank, Pak. Ternyata enggak ada ya. Terus prank 50 juta masker. Waduh, ini prank sejati nih. Ternyata enggak ada. Prank sudah beli 2 juta Afigan, ngeprank juga. Prank penangguhan cicilan tahunan 1 tahun, ngeprank juga. Prank pengangguran digaji, prank juga. Bahkan DPR kemarin sudah mencak-mencak, kalau bisa dibatalkan aja itu kartu prakerja itu ternyata prank juga. Mafia juga, muter juga di situ mafianya itu. Satu item pekerjaan, daftarnya apanya itu semuanya mengeluarkan biaya. Prank juga. Kok nggak ditangkap gitu loh. Prank traktor. Prank traktor ini yang mana? Oh, yang di Ponorogo dulu. Oh, saya hafal kalau masalah prank-pranknya rezim itu. Iya, ngasih traktor ternyata ditarik lagi traktornya. Itu prank ya. Terus prank mobil SMK. Prank mobil SMK laku 6.000 unit. Nah, di Metro TV. Ya, kalau sampean mau pesan sekarang, wah itu bisa setahun 2 tahun lagi itu baru ada. Karena yang pesan banyak. Karena sekarang itu sudah ngantri yang pesan. Prank 6.000 yang pesan mobil SMK 6 unit. Prank stop utang luar negeri. Wah, ini kayaknya jago prank ini. Ini harus layak dapat muri nih. Guinness Book ya. Masuk ke buku Guinness Book atau apa itu ya. Ini masuk ini. Prank stop impor pangan. Stop impor pangan. Stop impor daging. Stop impor bawang. Stop impor garam. Stop impor sayur. Stop impor apa. Kita ini semuanya ada. Kita ini negara besar. Apa kok sedikit-sedikit impor. Prank. Pak polisi, ditangkap enggak? Enggak. Kenapa Pak polisi? Karena presiden. Karena ada imunitas hukum gitu ya, kekebalan hukum atau apa, atau nggak berani, atau karena apa? Kenapa nggak berani nangkap, nggak berani meroses, apa nggak ada delik aduan? Ini kan 200 juta lebih rakyat di prank ini, apa harus ngadu dulu semua jutaan rakyat gitu baru diproses atau gimana? Nggak ngerti saya. Padahal dulu Rasulullah bersabda, seandainya anakku sendiri yang nyolong, aku yang mutus tangannya. Gak usah dilanjut ya, emosi. Apalagi prank persulit investasi asing, prank buyback Indosat, prank 10 juta lapangan kerja, prank kabinet diisi profesional, prank tidak bagi-bagi jabatan, prank kabinet ramping, prank penguatan KPK, prank besarkan Pertamina dalam 5 tahun, prank cetak 3 juta lahan pertanian, prank Bank Tani, prank swasembada pangan, prank bangun 50.000 puskesmas, prank janji berapapun anggaran pendidikan, prank pertumbuhan ekonomi 8%, 7%, prank ekonomi meroket Juni, Juli, kaget saya, prank pertumbuhan ekonomi, prank dolar 10.000, prank tidak naikkan BBM, prank tidak naikkan TDL, prank tidak impor garam, prank tidak impor gula, prank capek mulutku. Pak polisi, kenapa tidak ditangkap? Kan nyata pranknya, nyata hooknya. Pak Polri, kenapa tidak ditangkap?
Apa karena penguasa? Apa karena presiden? Atau nanti jangan-jangan malah saya ditangkap. Memang harus begitu hukum dunia itu nggih Pak Polisi nggih. Harus gitu ya hukum dunia ya. Saya dilaporkan banser langsung diproses. Padahal kalau diukur oknum lah, nggak usah ngomong banser nanti salah lagi ya. Kalau diukur sosialnya, sepak terjangnya ya nggak kalah lah kalau sama segelintir itu. Tapi begitu saya ngelaporkan balik sampai sekarang nggak ada kabar, nggak ada nguap. Kenapa? Habib Bahar di penjara dibilang residivis lah, begitulah begitu. Padahal Habib Bahar mulia sekali di penjara itu. Di dalam penjara sampai keluar mulia banget. Terus sementara Gus Romi, siapa dulu, Nahrawi, siapa dulu, koruptor itulah ya, itu masuk penjara yuk biasa-biasa saja.